gimana caranya, bisa nggak bisa, yang keempat. 1, 2, 3, yang keempat. Paksain ibu tidak boleh ingat masa lalu. Masa lalu tuh yang pernah kejadian yang jelek maupun yang bagus. Ibu pernah di PHP-in. Jangan diingat-ingat. Ibu pernah di PHP sama siapa? PHP itu apa ya? Artinya apa PHP? Dicuekin, apa dibikin? Dijanjiin. Diiming-iming. Pengen diajak umroh. Pengen diajak kemana? Jangan. Karena itu udah kemarin. Jangan ingat-ingat duit yang pernah dipinjem sama orang. Jangan ingat-ingat duit yang ketipu. Jangan ingat-ingat duit yang pernah dijanjiin. Kalau ibu nanti naruh uang di sini, nanti tiap bulan saya kasih. Pak Haji, kalau Pak Haji naruh duit di sini, nanti tiap bulan saya sedekah Jumat barokah. Nanti tiap hari saya sedekah subuh. Jangan ingat-ingat. Biasanya yang suka ngomong itu wanita. Janji. Jangan ingat. Ibu juga nggak boleh. 6, kelima. Ibu tidak boleh berdebat sama cucu, sama anak, sama mantu, sama suami. Berdebat apa tuh? Mempertahankan ego atau argumen. Ibu merasa benar, ibu mempertahankan. Nggak boleh. Udah biarin aja. Dia mau ngomong apa? Udah. Diem aja ya. Iya, karena kan gede jengkel apa gede hajat? Iya, gede hajat. Gede hajat. Buat apa jengkel? Nggak ada. Dia argumennya dominan, udah biarin. Nah, yang terakhir, ibu nyumpahin yang kayak tadi, tapi maunya saya ngomongnya spontan. Nenek punya duit 1 miliar. Jadi ibu ngomong, kalau dia nggak mau sholat subuh, kalau dia bangun kesiangan, nenek punya duit 1 miliar. Tapi ngomongnya spontan. Nggak apa-apa dia nyautin. Ulangi lagi. Nggak apa-apa dia jawab, ulangi lagi. Nah, dari yang 6 saya terangin, mana yang susah kalau dipraktekin dari yang 6? Yang susah yang... Dari yang 6. 1, menerima takdir Tuhan. 2, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. 3, sholat tobat 68 kali sholat tobat. Tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Nggak boleh berdebat, adu argumen. Sumpah serapah. Dari yang 6, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Yang adu argumen itu yang di rumah Pak Haji. Nah, sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah, coba ibu yang ngalah dulu. Jangan adu argumen. Jangan berdebat. Jangan. Nanti ibu lihat hasilnya. Karena udah banyak tamu kemarin, Pak Haji, alhamdulillah saya punya bayi. Saya ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali, sehari 7 kali. Alhamdulillah cair 4,2 miliar. Kemarin testimoni yang sedekah 10 juta. Itu baru 7 kali. Mau saya 27 kali. Nah itu cair. Nah ibu coba praktekin juga gitu. Saya praktekin yang alhamdulillah pertama dulu kan 999 sebelum kesini. Setelah kesini 27 kali. 7 kali ya. Sehari. Terus dari bangun tidur sampai mau tidur. Alhamdulillahnya gini Pak Haji. Saya punya mantu. Selama jadi mantu saya, kalau lebaran aja harus disuruh sama anak saya ngasih uang ke saya. Sampai anak saya nyumput karena supaya baiklah nama suami. Jadi padahal uangnya dari istrinya gitu. Gak pernah ngasih. Kemarin sebelum saya kesini, tiba-tiba dia ngasih, ini mah buat lebaran 10 juta. Jadi mantu? Gitu. Iya mantu saya. 10 juta. Sampai saya bengong sampai gemeteran. Kok ngasih 10 juta nih mimpi apa saya? Saya cubit-cubit nggak mimpi. 10 juta dia ngasih saya Pak Haji. Iya itu. Tanpa ibu minta? Enggak minta. Tanpa ibu ngasih kode? Enggak berani Pak Haji minta. Iya, itu kan sekarang ceritanya gini Pak Haji. Dia tuh mantu saya, cuman anak saya meninggal. Jadi
masih mantu saya kan, punya anak 3, yang 1 meninggal dia. Jadi tinggal 2 cucu saya yang sama anak saya yang meninggal itu. Nah, mantu nggak serumah? Enggak, punya rumah sendiri. Ya, gitu kok. Dia datang ke rumah, ini buat mama nanti buat lebaran katanya. Dari dulu lebaran aja, kalau nggak dari istrinya dia nggak ngasih ke saya. Gitu. Kalau ngasih juga paling 500.000, itu pun dari istrinya gitu. Kok kemarin? Nah, istrinya anak ibu, iya, tapi udah meninggal. Ya, gitu Pak Haji. Iya, Jadi ngasih terus itu 1. Terus kedua, saya bisa privat ke sini ke Pak Haji itu tadi karena adik saya itu. Oh, yang di Lampung. Yang di luar itu lagi nunggu. Ya udah kita ke sana Mbak. Tapi kan udah nanti Mbak Nur, kan saya manggil Mbak Nur gitu ya. Mbak Nur aja yang masuk privat, nanti saya di luar aja, Mbak di luar aja ngikut yang lainnya gitu. Udah kita sama-sama privat, karena aku nggak punya duit. Udah tak bayarin, nanti nggak apa-apa, yang penting kita bisa privat sama Pak Haji katanya. Alhamdulillah lagi, jadi sama dia dibayarin gitu Pak Haji. Iya. Aduh kalau nggak gitu, nggak bisa ketemu Pak Haji setelah Iya, itu iya, saya. iya. Alhamdulillah banget Pak Haji. Nah, mau saya itu kan dari angka kecil, Iya, kemudahan ada aja. iya. Nanti maunya saya di angka yang paling gede 10 miliar per bulan. Jadi ibu nanti tanpa kerja, tanpa dapat dari Allah, wasilah dari mana aja. Iya. 10 miliar per bulan. Dengan meraktekin itu yang 6. Yang 6 tadi, ya yang nggak boleh dilanggar itu yang 6. Iya. Ya, Ingat kan 6? iya. Itu. Menerima takdir Tuhan. Awalnya saya memang nggak bisa terima takdir karena anak saya nggak ada Pak Haji ya. Susahnya setengah mati itu Pak Haji. Menerima Terima takdir Tuhan. Ya. Wajib. Ya. 2. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Cuman kalau sahabat Nabi Abdurrahman bin, nah itu dia baca Qurannya khatam. Kita belum sampai khatam, belum kuat. Ya 12 juz paksain. 3. Sholat tobat 68. Kalau Pak Nasrullah 57. Nah yang keempat, tidak boleh ingat-ingat masa lalu. Kalau itu enggak. Yang argumen itu yang agak berat. Pak Haji, tapi Tidak harus boleh adu argumen. Ya. Berdebat. Terakhir nyumpain sumpah serapah. Nah yang 6, yang susah yang tadi yang adu argumen. Ya. Nah sekarang pertanyaannya saya, gede hajat atau gede jengkel? Gede aja Pak Haji. Nah maksain, jangan adu argumen, gimana? Bisa gak? Harus bisa. Paksain ya. Iya, iya. Jadi kalau ibu mau ada berdebat sama cucu, sama suami, Sama anak. sama ya. anak, ibu langsung mundur aja. Enggak, Diam aja ya. saya lagi punya hajat. Saya lagi punya hajat. Atau kalau yang paling bagus, ibu langsung sholat tobat. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya kepancing jengkel. Allahu Akbar 10 kali. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya kepancing jengkel. Oh, Sama 10. anak 10, baru 2, Ya. baru yang ketiga, baru yang keempat, sampai 10 kali salam. 10 kali salam ya. Iya. Kalau kemarin saya hanya 2 salam Pak Haji. Jangan. 2 ya. Ibu nanti praktekin. 10 berarti. Nanti ibu paksain lagi, evaluasi lagi yang mana nih. Saya udah jalanin yang 6, yang mana nih? Oh, baca Quran saya baru 2 juz, tingkatin. Yang mana nih? Baca Quran saya masih 5 juz, tingkatin lagi. Yang mana lagi nih dievaluasi? Oh, sholat tobat saya belum, maksimalin lagi. Nanti cair 10 miliar per bulan. Cair 10 miliar per bulan. Karena udah dipraktekin sama tamu yang kemarin punya bayi. Dia cuma baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali. Dia bacanya cuma 7 kali. Udah. Harusnya 27. Aja cair 4 miliar 200 juta. Nah, ibu juga. Lewat mana Pak Haji?
Lewat Allah, kan dari mana aja. Saya juga nggak tahu nih ibu mau datang hari ini. Ibu privat nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Iya. Alhamdulillah. Berarti kan ibu nomor 1 bisa ngomong leluasa. Coba kalau ibu di nomor 9, nomor 10. Itu kan antri. Ini kan kita ada 16. Iya. Hari ini ada 16 yang privat. Sampai nanti malam. Nah kan saya masih seger nih, masih baru. Baru datang langsung ngomong sama ibu. Jadi saya semangat. Nah coba ibu. Ibu jangan bilang 10 miliar dari mana ya? Kata Allah, dari gue. Emang ada Tuhan lagi selain gue? Oh iya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang aja. Ibu jangan bilang dari mana nih? Lewat mana gitu. Ya nggak boleh lah. Pantesan lemot lo. Nggak boleh. Lo namanya pengen tahu. Ini kalau pengen tahu nih, ibu naik kereta api. Tiketnya Jogja, Jakarta, Jogja, Gambir. Naik kereta api. Keretanya lagi berhenti di Jatinegara. Ibu nongol kepalanya pengen tahu. Masih jauh gak sih Gambir? Kira-kira kepalanya kepenggal gak sama tiang? Kepenggal gak sama kereta? Iya, bahaya. Iya, ibu suka pengen tahu. Dari mana? Kok bisa? Dari mana? Nggak boleh kok bagaimana? Pasti. Pasti 10 miliar per bulan, pasti. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau yang alhamdulillah itu kan setiap itu ucap Dari bangun tidur sampai mau tidur? ya, ucap ada orang linglungnya itu cair yang mana? Yang 10 miliar atau kalau selama ini Cair kan 10 miliar. selama ini Alhamdulillah ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Boleh. Saya 1 miliar takut kegedean gitu Pak. Nggak apa-apa, 1 miliar aja ibu, jangan banyak-banyak. 9 miliar buat saya. Balikin. Iya. Balikin ya Pak Haji. Saya takut kegedean nanti nggak cocok muka saya kata Pak Haji. Nanti kan ada Bu, ada muka di sporing, di belen, tambah timah. Terus gini Pak Haji ya. Maaf nih dari awal saya sama adik saya tuh tujuannya ke sini kasarnya ya Pak Haji mau sembuh. Katanya gini, kita mau sembuh dulu aja jangan nyari duit dulu gitu ya. Boleh. Kita mau sembuh dulu. Kalau saya kan lambung Pak Haji setelah ditinggal anak saya jadi ngedrop. Udah ke dokter kemana ke rumah sakit saya udah bosan Pak Haji. Akhirnya ya udah ke Pak Haji gitu. Bagaimana gitu Pak Haji. Tapi kemarin dengan udah kesini sekali, alhamdulillah nggak terlalu sakit sekali Pak Haji. Tadinya kalau malam apalagi nggak tidur. Kalau sakit lambung, ya. kalau ibu bisa cari kelapa yang muda jatuh ke bawah namanya pelulu. Ya, ibu ambil ganjil, ibu rebus, air rebusannya ibu minum. Kalau nyari kelapanya susah, cebok alat kelaminnya kita, air cebokannya diminum. Iya. Selama 9 hari, nanti sembuh. Mau yang mana bebas. Oh iya, yang itu aja. Nanti sehat. Ada lagi? Terus kalau hajat gitu Pak Haji, bisa 2 berarti ya Pak Haji? Bisa mau sembuh sama yang cair 10 miliar gitu? Bisa, apa-apa begitu? bisa. Oh bisa. Oh. Bu, kalau kita udah ke Allah, tidak dibatasi Bu. Karena kan Allah punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oh boleh ya. Kitanya jangan batasin, bebas ibu mau hajat apa aja. Iya. Umur panjang, Iya. rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja, tanpa. Itu aja hajatnya. Jadi ibu kalau bangun tidur, terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, anak, mantu, cucu dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, dan saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Itu aja. Iya. Terus diulang-ulang. Bohong ibu nggak terkabul. Kan ucapan adalah doa. Ada yang susah? Satu lagi Pak Haji, kan anak saya, kan sekarang tinggal 2 anak saya. Yang nomor 2 laki-laki. Karena 2 perempuan, yang 1 laki. Dia sakit karena dia nggak ini ya, gimana? Hanya ngerokok, makan susah. Akhirnya badannya kurus. Akhirnya pas kemarin ke dokter, paru-parunya kena Pak Haji.
harus minum obat selama 6 bulan atau 9 bulan. Oh, udah dimantuk. Udah Udah dimantuk. Udah Positif. Positif. Centong mawang bibit. Terus? Kayak gitu. Jadi gimana gitu Pak Haji? Untuk cuma kan nggak satu rumah sama saya gitu. Jadi harus bagaimana gitu obatnya atau gimana gitu. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan dia, nanti sembuh. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat minum dia, taruh di galon, nanti dia sembuh total. Oh, iya. Udah ada contohnya di bawah. Di bawah DTKI di Hong Kong. Dia nonton YouTube. Nah, dia itu suaminya sakit, keluar masuk rumah sakit seminggu 2 kali. Sampai dokter angkat tangan. Akhirnya dia pulang dari Hong Kong, datanglah ke Salatiga, dia cebok alat kelaminnya. Air cebokannya buat masak nasi, buat makan suaminya. Air cebokannya buat minum dia. Alhamdulillah sekarang dia sembuh total. Sekarang dia ada di bawah lagi Riado. Seminggu. Ibunya. Nah, suami sekarang udah sembuh. Nah, ibu paksain aja. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan anak ibu. Kalau saya kan bangun mandi jam 12 itu kan terus ke kamar mandi. Jadi waktu itu atau paginya. Jadi waktu itu ya Pak Haji ya. Sebelum pipis. Sebelum pipis, cebok dulu alat jam kelamin 12 ibu. itu, ya. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Masih pulen. Praktekin. Oh, gitu. Nanti ditadangin pakai ember. Ya. Nah, airnya itu buat masak nasi. Nanti sambil masak sebutin namanya. Sampai waktu tak Iya. ya, terus ya. 9 hari Bu paling lama. 9 hari ya. Paling lama sembuh. Bisa? Ya. Pasti. Ada lagi? Ini terus satu lagi tambah lagi ya. Masalah sedekah Pak Haji. Waktu itu kan saya juga udah sedekah potong sapi. 1 juta. Iya. Tiap hari Jumat. Waktu kesini dulu Oh, pas iya. malam Jumat. Ya itu baru sekali. Terus sekarang mau sedekah yang buat suami, buat anak, buat saya sendiri, tapi nggak segitu nilainya. Berarti Nggak apa-apa, yang boleh. sedekah subuh atau Jumat barokah maksudnya? Jumat barokah aja. Oh, Jumat barokah. Kan besok hari Jumat. Iya. Lebih berkah kan? Oh gitu. Ke Bu Ali ya? Iya. Ininya. Bu Ali, saya ikut sedekah Jumat barokah dong 1 juta. Buat keluarga saya namanya ini. Oh gitu. Tulis saja. Udah tadi saya sudah tulis Udah. semua. Ya. Cuman judulnya belum. Sedekah apa gitu takut salah. Jumat Berarti barokah aja. Jumat barokah. Tulis. Nanti kan dikirim. Ibu tulis. Iya. Catat hajatnya apa. Ya. Tapi yang penting ibu selamatin dulu anaknya yang sakit paru-paru Iya, itu. Karena itu fatal. Fatal dan trauma saya Pak Haji karena udah ditinggal yang gede. Sekarang yang nomor 2 sakit lagi. Ya. Ya itu jadi suka sedih di situ jadi Kan belum dipraktekin, belum cebok, belum dibikin masak nasi. Belum itu, ya. Belum minum. Praktekin dulu ya. Iya, 9 Seperti hari. ibu meraktekin waktu kelenjar di leher ya. Ya. Bisa? Ya, bisa. Terkabul? Sip. Amin. Terima kasih. Kasih centong sama uang bibit. Ya, Terkabul terima ya. kasih, Pak Haji. Cair ya, Ya. 10M ya. Yuk. Nih centongnya dibawa buat nyentongin. Ini uang bibitnya Panggil nomor 2. gimana untuk di mana ini? Dilihat di YouTube ada. Oh, di itu ada caranya. Iya, caranya kasih. Ya. Tasnya lupa. Oh, sama tasnya. Iya, sama. Ini harga gading. Iya. Pak, buka dulu. Oke.
mulai belum? Saya diikutin katanya sudah yang dekat bagian pusat masih mau ke Pak Haji apa Kak Yang? Hah? Ngirain uangnya ke Pak Haji apa Kak Yang? Sini. Iya ini bagian pusat. Iya. Sini. Tinggal di mana? Dari Lampung, Pak. Di Lampung. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga, Pak. Ibu rumah tangga. Nah, ibu tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Iya. Apa yang tertarik dari YouTube yang ibu tonton? YouTube-nya RDAY. Ya, tadinya saya pikir ini lawak, Pak. Lawak? Karena saya kan sakit, posisi sakit nggak bisa Sakit jalan. apa? Diabetes, Pak. Oh iya. Posisi nggak bisa jalan, tertidur, dengerin RDAY. Ini lawak ini lucu, saya bilang. Tapi lama-lama saya tertarik. Oh, ini bisa ngobatin ternyata lawak ini. Iya. Ini lawak. Maaf Pak ya. Nggak Saya apa-apa. pikir lawak tapi kok bisa ngobatin ya ini. Terus saya dengerin, terus saya tertarik untuk kesini, Pak. Oh iya. Nah, ibu dari Lampung ke sini naik apa? Saya naik Damri, Pak. Naik Damri. Oh, ada Lampung sampai sini ada Damri. Damri sampai Botani Super. Dari Lampungnya Metro, dari naik metro. Damri dari Lampung. Iya. Apa dari Lampungnya naik apa? Dari Metro langsung Damri sampai ke Botani Square. Sampai Botani. Iya. Oh, iya iya. Ini yang kedua kali saya pergi jauh sendiri sejak sakit. Sehari-harinya di rumah saya ke pasar aja saya harus diantar, Pak. Ke pasar. Ke pasar untuk belanja sehari-hari untuk makan tuh harus diantar. Oh. Iya. Karena mata saya buram, ini saya remang-remang gitu, saya lihat Pak Haji juga remang-remang. Iya. Terus lutut saya juga sakit kan. Jadi nekat saya harus ke RDAY, saya harus sampai ke sini. Iya. Nah, ibu udah pernah meraktekin ilmu RDAY yang mana aja kalau boleh tahu? Pernah gak meraktekin ilmu RDAY? Yang ibu nonton dari YouTube, ibu praktekin ada gak? Yang saya praktekin, saya bangun juga tengah malam itu saya bangun. Cuma saya nggak bisa baca Quran, mata nggak bisa kan Pak ya. Jadi sudah sholat tahajud, saya terus sudah dapat ini. Saya habis sholat tahajud, saya baca sholat ini juga. Habis itu terus saya mau ngapain? Saya nggak bisa baca Pak. Terus baca alhamdulillah. Kadang-kadang dapat yang 999 kali. Terus yang 20. Sehari 27 kali. Iya. Terus saya batuk Pak, saya cobain. Saya ini kalau batuk tuh berbulan-bulan Pak, nggak pernah sembuh. Tapi saya cobain pakai ilmu RDAY nggak sampai seminggu. Yang mana ilmu RDAY yang ibu praktekin sakit batuk? Yang dikalungin. Oh, dalam ibu dicopot, Iya, ibu kalungin di leher. Iya. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Sama suami, sama anak. Tapi Apa tuh komentar suami lihat kelakuan istrinya yang nggak waras tuh? katanya gini, kamu aneh-aneh aja, nggak usah ikut-ikutan ilmu sesat katanya. Tapi karena saya udah itu, saya buktiin aja pokoknya. Tapi alhamdulillah Pak, udah ada 6 bulan nggak pernah batuk saya nyoba itu sampai sekarang. Jadi itu bakteri nggak mau datang lagi ya? Nggak mau Pak, udah lenyap, udah sembuh saya Pak, batuk itu udah. Biasanya saya sampai ke dokter spesialis, saya minta di ronsen, minta di ini, takutnya TBC Pak. Iyalah. Tapi kata dokternya nggak apa-apa katanya ini. TBC takut ya? Karena celana dalam ya? Takutnya TBC katanya. Kata dokter nggak apa-apa, ibu sehat, tapi kok batuk
terus, katanya sehat. Akhirnya ada ilmu RDAJ, saya pakai. Kalau sakit kepala saya taruh di kepala juga. Sembuh, alhamdulillah sembuh semuanya. Tinggal mata sama lutut Pak, sama diabetes. Gampang. Kalau ibu mau matanya sembuh, obatnya cuma satu. Tidak boleh ngeremehin suami. Tidak boleh ngeremehin suami. Jadi kalau suami ngomong apa aja harus dengerin nggak, dan di apa? Diem aja gitu Pak. Iya, nggak boleh ngeremehin, atau bahasanya premannya nggak boleh diece apa namanya? Diinjek itu ya. Nggak boleh diejek. Jadi kalau suami ngomong apa, dengerin. Nanti sembuh sendiri, gampang kok. Tapi kadang-kadang maaf Pak ya, suami saya kan telinganya sebelah terganggu. Ya, Nggak gitu dengar. Terus dia nggak percaya dengan RDAY. Jadi kadang-kadang saya timbul apa ya, kalau ngomong nggak dengar itu suka marah gitu loh, kok Nggak boleh. ngomong berulang-ulang kok nggak nyambung gitu loh. iya, nggak boleh. Jadi Iya. ibu, walaupun suami ada kekurangan, Iya, ibu harus terima apa adanya. iya Pak. Obatnya itu aja. Nanti normal matanya. Oh, Nanti kalau ibu mau, colek alat kelamin ibu, taruh. Colek alat kelamin ibu, taruh. taruhnya di kelopak apa di apa namanya? Ini Mata di ini. perbatasan. Di perbatasan. Nah, iya, diginiin. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Oh, Nanti normal. Gampang kok. Iya, Jadi ibu nggak boleh ngecilin suami. iya, iya. Ngeremehin sama Ngeremehin. ngecilin sama beda? Sama. Iya, ngeremehin ngerti Pak. Jadi nggak boleh ngecilin suami. Suami ngasih petuah apa, omongan apa, nasihat apa, tidak boleh dikecilin. Didengerin. Walaupun ibu udah pengalaman, suami belum pengalaman, tapi nggak boleh dikecilin. Udah nanti matanya normal. Sama dicolek. Udah itu Iya. doang obatnya. Soalnya nih sebelah nih udah dioperasi, tapi nggak sampai setahun sudah kayak gitu lagi. Sakit apa dioperasi? Katarak. Oh iya. Udah pakai itu aja bu. Oh iya. Setiap hari ya Pak? Tiap hari. Sampai Adalah. berapa kali? Hah? 99 hari. Asmaul Husna. Oh, Paling cepat 9 hari. Paling lama 99 hari. iya. Ada lagi? Terus lututnya Pak? Oh nanti dicentongin. Mana centongnya? Nanti ibu dicentongin. Amin. Terima kasih. Ngeroknya ke bawah. Itu uang bibit buat manggil duit Amin. ratusan juta. Kayak Haji Marco. Jangan dibelanjain. Iya, iya. Nah nanti ibu nyentonginnya ke bawah. Ajarin. Ibu bapak deh. Nah aja. Pakai lafalnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Lutut saya sembuh, 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 sembuh. 99. Ya 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Itu karena ibu pernah ngelahirin, jadi kalsiumnya kurang. Tapi nanti kalau dicentongin normal lagi. Itu namanya pengapuran. Iya. Sembuh kok. Ini loh Pak, maaf saya nggak punya anak loh Pak. Ibu. Iya. Oh iya, berarti pokoknya itu namanya usia di atas 50 tahun ke atas. Iya. Biasanya karena hamil, Iya. karena usia, jadi kalsiumnya kurang. Kurang, ya. Nah itu dicentongin. Sembuh kok.